Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilmiatur Rahmah dengan NIM 2305040010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang membuat ulir luar dengan snake. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham mengenai pengertian snake, jenis-jenis snake, hingga langkah-langkah penggunaannya. Langsung saja. Pertama, kita bahas dulu pengertian snake ya. Jadi, snake adalah alat perkakas yang digunakan untuk membuat ulir luar pada batang silindiris atau pipa. Bentuknya mirip mur bunda, tapi di bagian dalamnya ada mata potong yang berfungsi memotong sekaligus membentuk ulir luar sesuai ukuran yang kita inginkan. Dengan kata lain, kalau kita butuh baut atau batang berulir, alat inilah yang digunakan untuk membentuk ulirnya. Apakah pengetahuan ini penting? Ya, sangat penting. Kenapa penting? Karena ulir luar itu banyak dipakai di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Misalnya pada baut pipa atau komponen mesin lainnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada snake holder. Apa sih snake holder? Supaya penggunaan snake lebih mudah, kita membutuhkan yang namanya snake holder. Fungsinya adalah untuk memegang snake agar bisa diputar dengan stabil secara manual pada benda kerja. Dengan holder, proses pemotongan jadi lebih tegak lurus, hasilnya juga lebih rapih. Jadi bisa dibilang snake dan snake holder ini satu paket ya. Satu paket alat yang harus digunakan bersamaan gitu. Oke, kita lanjut ke jenis snake. Ada beberapa jenis snake yang bisa digunakan, yaitu ada snake bulat, snake split, dan snake heksagonal. Kita bahas satu persatu biar lebih jelas ya. Ini yang pertama ada snake bulat. Ini bisa kalian lihat sendiri di contoh gambarnya. Ini bentuk yang paling umum digunakan untuk membuat ulir luar. Hampir di setiap bengkel atau tempat praktik kerja bangku pasti ada jenis snake seperti ini ya. Kita lanjut ke snake split. Nah, snake bulat sama snake split itu hampir mirip ya teman-teman, tapi yang membedakan itu kalau snake split itu punya celah dan skrup penyetelnya. Nah, ini jadi snake split itu ada celah sama skrup penyetelnya. Kalau kita kembali lagi ke snake bulat, nah kalau snake bulat itu nggak ada celah tapi ada celah skrupnya. Nah, ini snake split. Snake split itu kita bisa menyesuaikan, jadi lebih fleksibel kalau ukuran batang sedikit berbeda dengan ukuran standarnya. Lanjut ke snake heksagonal. Yang ketiga ada snake heksagonal atau hekti. Sesuai namanya, bentuknya segi 6 dan biasanya diputar menggunakan kunci pas atau soket. Jenis ini lebih praktis digunakan kalau kita mau membuat ulir luar dengan cepat. Kalian bisa memperhatikan gambarnya ya. Di sini udah ada contohnya. Langsung aja kita next. Setelah kita mengenal alat dan jenisnya, sekarang masuk ke tahap praktik atau langkah-langkah menyenai, yaitu membuat ulir luar. Pertama, kita siapkan batang kerja dan potong rata ujungnya. Kedua, buat chamfer atau tirus kecil di ujung batang agar snake lebih mudah masuk. Ketiga, pasang snake pada holder sesuai ukuran batang kerja. Dan jangan lupa beri pelumas supaya pemotongan lebih halus dan tidak merusak mata potong.
Lalu tempatkan snai tegak lurus di ujung batang, putar searah jarum jam sekitar 270 derajat. Setelah itu, putar mundur 90 derajat untuk mematahkan tatal atau serpihan logam. Lakukan langkah maju mundur ini berulang sampai panjang ulir sesuai kebutuhan. Terakhir, bersihkan ulir dari sisa tatal dan periksa hasilnya apakah sudah rapih dan sesuai. Nah, sedikit tambahannya, intinya dalam proses menyenai, ketelitian dan kestabilan sangat penting supaya hasil ulirnya itu tidak miring atau rusak. Next, baik, itu tadi penjelasan mengenai pengertian snai, jenis-jenis snai, dan langkah-langkah membuat ulir luar ya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya dalam praktik kerja bangku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.